Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita kali ini tentang spirit Quran surat Al-Ankabut, membangun mujahadah dalam keluarga. Surat Al-Ankabut ada 69 ayat. Disebut Al-Ankabut artinya laba-laba, yang diambil pada ayat ke-41, di mana hewan tersebut dijadikan Allah sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang lemah imannya. Quran surat Al-Ankabut diawali dengan muqaddimah yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman itu tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh-contoh dari ujian yang dihadapi oleh para rasul-rasul Allah. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk meningkatkan derajat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ayat 2 dan ayat 3 yang berkaitan bahwa apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Dikatakan bahwa asyaddun nasi bila al-anbiya summas salihun summal amsalu fal amsal. Manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi, kemudian orang soleh, kemudian yang semisal dengan para nabi dan orang-orang soleh. Yubtalar rajulu ala hasbi dinihi salabatun zidalahu fil bala'i. Seorang diuji sesuai dengan agamanya. Jika agamanya semakin bertambah, maka bertambah pula ujiannya. Nah, pada ayat 6, Allah memberikan kepada kita penjelasan wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi, barang siapa yang bersungguh-sungguh ya untuk bisa menjalani ujian yang diberikan oleh Allah itu, maka sesungguhnya pahalanya, balasannya itu untuk dirinya sendiri. Ya, jadi kesungguhan di dalam menghadapi, menyelesaikan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Nah, inilah yang perlu kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sehingga di ayat 142 surat Ali Imran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahul jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi memperjuangkan agama untuk diri, keluarga, dan untuk masyarakat itu diperlukan kesungguhan dan diperlukan kesabaran. Jadi untuk bisa masuk surga itu diperlukan kesungguhan.
Nah, di dalam melaksanakan tugas-tugas agama ini, tentunya pasti Allah akan memberikan ujian. Sehingga di surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jadi semua yang menimpa kita, baik yang enak maupun yang tidak enak, itu adalah izin dari Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, pasti dengan ujian-ujian itu pasti akan mampu memberikan petunjuk kepada hatinya. Artinya bagaimana cara menyelesaikan jawaban yang tepat sehingga dalam waktu yang tepat, ya, kemudian juga mendapatkan nilai yang akan mengantarkan pada derajat kepada kelas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi kalau kita ibaratkan orang naik orang sekolah itu tentunya ada jenjang, ya. Jadi untuk naik kelas maka diperlukan adanya ujian. Dan soal atau materi yang akan diujikan tidak akan lepas dari 3 hal, yaitu tentang dirinya. Nabi Ayub diuji ketiga-tiganya. Ya, dirinya dibuat sakit, kemudian keluarganya. Yang ketiga adalah harta. Hingga isi daripada Quran surat Al-Ankabut itu menjelaskan tentang contoh-contoh ujian para rasul Allah. Di ayat 14 misalnya, Nabi Nuh alaihi salam usia 950 tahun. Ya, 650 tahunan ya berdakwah. Nabi Nuh itu pengikutnya hanya sedikit dibanding dengan Rasulullah. Rasulullah 23 tahun, ya luar biasa. Ya, dalam surat An-Nasr, ya di situ idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu di perjanjian Aqabah 2 itu kamu lihat Muhammad sekarang mereka masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Sedangkan Nabi Nuh butuh waktu ratusan tahun. Dan itu pun godaan keluarga, di mana istri dan anaknya yang satu Kan'an itu tidak mau dengan ajakan ayahnya sebagai seorang Rasul Allah. Nabi Ibrahim di ayat 15, bagaimana ujian-ujian menghadapi ya orang-orang terdekat yang mengasuh yang disebut dengan ayah atau paman, ya. Kemudian Nabi Lut dari ayat 23 sampai 30, ya, di mana umatnya melakukan kerusakan, bahkan istri dan anaknya pun mendukung perbuatan ya homo yang mereka lakukan, sehingga Nabi Lut berdoa kepada Allah, Rabbin surni alal qamil mufsidin, ya Tuhan tolonglah aku ya atas orang-orang yang kaum yang membuat kerusakan. Sehingga Allah memerintahkan Nabi Lut untuk berhijrah sebelum Allah membalikkan kota itu. Nabi Su'aib diuji kaitannya dengan persoalan harta. Umatnya berdagang tapi banyak yang tidak jujur dalam urusan timbangan. Kemudian Nabi Musa juga cukup berat dihadapkan pada 3 kekuatan. Kekuatan kepala negara, kekuatan Korun penyandang dana, dan kekuatan Haman yaitu angkatan bersenjata. Nah, kemudian di ayat 41 Allah memberikan gambaran ya tentang orang-orang yang tidak kuat imannya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah, artinya tidak menyandarkan permasalahannya itu kepada Allah, seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Ya, jadi ini gambaran-gambaran. Kemudian Allah memberikan contoh-contoh ujian yang dihadapi oleh Rasul-Rasul Allah yang cukup berat. Nah, di ayat 45, ini yang sering kita lupakan. Kalau kita memberikan semangat ya berjuang menghadapi ujian-ujian dalam menegakkan agama, maka
Ayat 45 adalah kunci jawaban untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh Allah dengan tepat dan juga tepat waktu, tepat jawabannya sehingga mendapatkan nilai yang berkualitas, yaitu utsluma uhiya ilaika mir rabbika. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, baca Al-Quran. Dari Al-Quran itu wa aqimis sholat, dirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini kunci jawaban. Telaah apa yang diwahyukan oleh Allah, ada Al-Quran, ada Al-Hadis, dikaji. Yang kedua, dirikan sholat. Jadi sholat itu bukan untuk menghindar dari ujian Allah, tapi untuk bagaimana dengan sholat kita diberi kekuatan oleh Allah bisa sabar menyelesaikan ujian sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Allah. Ya, kemudian Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Tabrani, malam tanhahu salatuhu anil fahsya wal munkar lam tazidhu minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak akan menambahkannya dari Allah, melainkan semakin jauh, justru semakin jauh. Jadi salatnya jalan, maksiatnya juga jalan. Maka ilmu tentang salat itu perlu kita pahami. Kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan wala dzikrullahi akbar, yang dimaksud pada ayat ini ada dua hal yang dimaksud dengan mengingat Allah itu tentang apa yang diharamkannya. Jadi kita ingat, orang yang sholat itu harusnya ingat ini rambu-rambu yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, ingatnya Allah pada kita lebih besar daripada ingat kita kepada Allah. Nah, karena manusia seringkali melupakan itu, seringkali nerak aturan-aturan Allah. Nah, untuk itulah maka di ayat 53, ya, ini ketika kita mendapatkan ujian yang berupa kezaliman dari orang lain, kita seringkali tergesa-gesa untuk minta kepada Allah supaya segera diazab, ya, orang yang menzalimi kita. Jadi padahal azab itu tidak usah diminta karena pasti Allah akan mendatangkan secara tiba-tiba. Kemudian surat Al-Ankabut diakhiri dengan perintah untuk bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya, ayat ini memberikan isyarat pada kita bahwa orang yang beramal dengan apa yang mereka ketahui, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka tentang apa yang mereka belum ketahui. Artinya kalau kita beramal itu ya diharapkan berdasarkan ilmu. Jadi kesungguhan untuk mempelajari Al-Quran, ya, bagaimana contoh-contoh dalam kehidupan. Oh, kalau soalnya begini, jawabannya bagaimana? Itu kalau kita nggak belajar nggak bisa. Tapi kalau kita belajar, seberat apapun soalnya, pasti kita bisa menyelesaikan ya jawaban dengan tepat dan juga tepat waktu. Nah, orang yang beramal ya dengan apa yang mereka ketahui, ya dengan ilmu, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka tentang apa yang mereka ketahui. Sehingga subul itu Allah memberikan garis lurus, kemudian Rasulullah menggaris di pasir itu, kemudian ada cabang-cabang, sehingga untuk mencapai kepada ridha Allah itu pasti banyak gangguan-gangguan dari setan itu. Sehingga apa yang dikatakan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi ada minhaj, ada tariqah, ada sirat, ada sabil, ada syir'ah. Jadi Allah akan memberikan bimbingan kepada jalan yang benar.
Kemudian ayat ini ditutup dengan ayat terakhir, wa innallaha lama'al muhsinin. Ibnu Khatim berkata, ya Asy-Sya'bi berkata bahwa Isa bin Maryam alaihi salam berkata, anamal ihsan antahsana ila man asa'a ilaika. Bahwa ihsan itu engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Laisal ihsan antahsana ila man ahsana ilaika. Ya. Dan ihsan itu ya bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang baik. Kalau kita baik dengan orang yang sudah baik, yaitu biasa. Nah, ini yang perlu ditanamkan. Sehingga kalau Rasulullah anta'budallah ka'annaka tarahu, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Jika tidak, maka apa yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesungguhan ya, jadi mujahadah itu artinya adalah kesungguhan untuk kita itu memiliki ilmu, untuk juga membentengi diri kita dengan ibadah sholat, sehingga keduanya itu akan berjalan, kita akan pandai menyelesaikan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya terutama di saat ini pada tahun yang Allah memberikan cobaan yang begitu agak sedikit panjang dan korbannya juga banyak, maka kita perlu pandai-pandai untuk telaah Al-Quran, kemudian sholat agar supaya kita itu tidak banyak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenapa sih Allah itu kok memberikan cobaan begini dan sebagainya, ya itu tidak usah diucapkan. Karena apa? Semakin tinggi keimanan kita untuk naik kelas, tentunya soal yang akan diberikan semakin berat. Tapi ingat, ketika kita sudah belajar, kemudian kita juga mohon bimbingan kepada Allah, maka Allah akan memberikan bimbingan untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga derajat kita semakin meningkat. Untuk itulah maka kita senantiasa mohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing untuk mengerti tentang rambu-rambu kehidupan, ya di mana Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan ujian itu akan mengangkat derajat kita di mata Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang mencapai derajat keimanan karena keilmuan yang kita miliki, kemudian kita buktikan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.